يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwah sekalian rahimani rahimakumullah dan juga akhwat rahimakunallah. Seorang muslim wajib mengingat bahwasanya hidup di dunia ini memiliki ajal yang terbatas dan umur yang terhitung secara pasti sesuai dengan kehendak dan takdir Allah Azza wa Jalla. Yang di fase berikutnya kita semua akan berpindah menuju ke alam berikutnya, yaitu alam barzakh setelah kematian, dan berikutnya menuju alam akhirat. Dan apa-apa yang Allah berikan di hari akhir itu sesuai dengan kehendak Allah, ridha Allah, atau kemurkaan Allah bagi orang yang berhak mendapatkannya. Kemudian sesuai juga dengan apa yang dilakukan di dunia. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Ali Imran, "Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh." Di hari nanti ada wajah-wajah yang memutih dan ada wajah-wajah yang menghitam. Seorang yang berakal hendaknya seorang yang berakal yang muwaffaq, yang diberikan taufik, hendaknya dia mengilmui bahwasanya jika dia wafat maka akan terputus amalnya, dan bahwasanya amalnya itu hanya terbatas pada asalnya, terbatas pada masa usianya dia. Dan apa yang disesali setelah kematiannya, ada dua orang yang selalu dan semua akan menyesal. Semua akan menyesal setelah kematian, baik musi ataupun muhsin. Musi yaitu orang yang berbuat buruk selama kehidupannya, maka dia akan menyesal karena perbuatan buruknya. Dan muhsin, orang yang berbuat baik selama hidupnya, dia juga akan menyesal karena tidak menambah perbuatan baiknya, tidak memperbanyak ketaatannya. Jadi semua akan ada tahassurnya, semua akan ada penyesalannya. Namun tentu penyesalan yang tidak ada manfaatnya sama sekali dan tidak memberikan efek pada akhirat, bahkan menambah kesulitan dan keberatan qalbu di hari akhir, yaitu jika penyesalan karena telah banyak menyia-nyiakan kebaikan sehingga di dunia beramal buruk dan tidak memodalkan untuk akhirat. Adapun orang yang menyesal karena ingin lebih banyak lagi berbuat ihsan, padahal dia udah dinobatkan sebagai seorang yang baik, seorang yang muhsin, maka penyesalan ini insyaallah bukan penyesalan abadi, karena dia tetap mendapatkan apa yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla berupa surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwah sekalian rahimani rahimakumullah,
Dikatakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, la yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyah. Janganlah seorang dari kalian berandai-andai, mengandaikan kematian, yaitu berharap segera mati. Jangan. Wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyah. Dan janganlah dia berdoa meminta kematian sebelum datangnya. Innahu idza mata ahadukum inqata'a amaluh. Sesungguhnya jika seorang dari kalian mati maka akan terputus amalannya. Wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khaira. Dan sesungguhnya seorang beriman tidak akan bertambah umurnya kecuali kebaikan. Itu kalau dia beriman. Maka coba kita lihat sekarang. Seberapa iman kita dilihat. Makin bagus enggak kita? Makin tua makin bagus enggak? Makin tua makin banyak amal enggak? Atau malah makin maksiat? Nah ini. Kaidah dari Nabi SAW, la yazidul mu'mina umruhu illa khaira. Umurnya seorang mukmin itu tidak akan menambah kecuali menambah kebaikan. Dengan teknologi yang sekarang kita makin melek terhadapnya, dengan kemudahan yang Allah Ta'ala makin bentangkan pada kita, apakah makin bertambah kebaikan kita atau malah keburukan? Maka dilihat di sini diri kita masing-masing. Dan umat ini akhirnya para umat, sudah ada umat-umat sebelumnya dari kalangan para pengikut para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan umatnya Nabi Muhammad SAW itu paling pendeknya usia dari segi umurnya seluruh umat, kita paling pendek. Yang kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Dan sangat sedikit yang melampaui 60 atau 70. Melampaui 70 sangat sedikit dibandingkan dengan yang sebelum 60 atau sebelum 70. Maka ini termasuk pendek jika disandingkan dan dikomparasikan dengan umur manusia di umat-umat terdahulu. Sampai Nabi Nuh alaihissalam, Allah Ta'ala sebutkan falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama, yaitu usia dakwahnya Nabi Nuh aja 950 tahun. 1000 tahun kurang 50. Nah, dengan singkatnya usia ini, maka apakah ganjarannya juga lebih rendah? Tidak, malah justru kita ini umat yang aqallu umran wa a'zamu ajra. Yang umurnya itu paling sedikit namun ganjarannya yang paling banyak, paling besar. Banyak sekali amalan yang bersifat private, pribadi, yang besar ganjarannya. Lebih-lebih amalan yang sifatnya transitif, membutuhkan objek dan bersifat sosial, maka itu lebih besar lagi secara transitifnya, yaitu secara efeknya kepada orang lain. Dan kemudian terputusnya amalan saleh, sebagaimana terputusnya ruh dari jasad. Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam," dalam riwayat "idza mata insan inqata'a amaluhu illa min thalath." Jika mati manusia maka terputus amalannya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua ilm yuntafa'u bih. Yang ketiga walad saleh yad'u lah. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan dengannya, dan yang ketiga anak yang saleh yang mendoakan kebaikan buat dia, buat mayit ini, buat orang tuanya. Ketiga
amalan ini tentu jenis amalan yang berbeda. Namun masing-masing memiliki common sense, yaitu amalan-amalan yang transitif, amalan-amalan yang membutuhkan objek. Sedekah itu butuh objek. Dan ilmu yang dimanfaatkan berarti dulu diajari, berarti ada objek yang diajari, ada objek, ada murid, ada orang yang diajari. Kemudian walad saleh, anak yang saleh. Maka ini orang tua berarti memiliki objek untuk mengajar anak-anaknya, yaitu anak saleh jadinya. Dari tiga amalan ini semuanya amalan yang sifatnya memiliki objek, membutuhkan objek, bukan amalan private, hanya dirinya dengan Allah Azza wa Jalla saja, bukan. Melainkan ada yang terbantukan dengannya, ada yang memanfaatkan kebaikannya. Maka di sini pentingnya kita memiliki amalan yang bersifat transitif dan membutuhkan objek. Yang mana amalan yang sifatnya transitif, membutuhkan objek. Di antara tiga ini, dan ini tiga poin yang sangat besar, semua dari amalan ini adalah amalan-amalan yang merupakan usia kedua kita setelah lembaran hidup kita usai. Masih ada lembaran amal yang dicatat kemudian, yaitu amalan-amalan yang berefek pada orang-orang kebaikan, berefek baik pada orang-orang, dimanfaatkan dan tetap mengalir dan hidup setelah wafatnya empu, yaitu pemiliknya. Maka pertama, sedekah jariyah disebut sedekah karena menunjukkan sidq malikul mal, yaitu menunjukkan disebut sedekah, menunjukkan benarnya, jujurnya pemilik harta itu. Maka sedekah. Yang paling utama di sini yaitu zakat. Itu jelaskan itu wajib. Kemudian sedekah mustahabbah, itu sedekah yang dianjurkan. Dan sedekah itu meredupkan kemarahan Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman. Dan sedekah bagi orang yang memanfaatkannya, alhamdulillah, maka bisa jadi akan terlahir dengan sebabnya dan sebelumnya dengan izin Allah, yaitu doa-doa yang terbit dari lisan orang yang terbantukan. Sedekah jariyah ini pada umumnya para fuqaha, ketika sedekah jariyah dimasukkan dalam pembahasan fikih, maka biasanya ini masuk dalam bab wakaf. Masuk dalam bab wakaf. Tidak masuk dalam bab sedekah pada umumnya, ya, masuk pada bab sedekah pada umumnya, tetapi lebih spesifik ke bab al-waqf, yaitu wakaf. Karena wakaf ini secara syar'i, secara istilah syar'i, maknanya dia adalah menahan al-asl. Jadi habsul asli, yaitu yang asalnya, modalnya atau yang diwakafkan itu ditahan, namun manfaatnya diisbalkan. Habsul asli wa isbalul manafi'. Yaitu pada hal yang diwakafkan itu ditahan atau ditahan permanen, ada terus, tidak habis-habis, namun manfaatnya itu terus ada, maka ini wakaf. Maka di antara syarat wakaf, yaitu komoditi yang diwakafkan, itu sesuatu yang tidak spend, tidak habis. Adapun sesuatu yang dihabiskan, maka masuknya sedekah. Taib, sedekah dengan wakaf. Wakaf bagian dari sedekah. Namun sedekah lebih umum daripada wakaf. Ketika antum memberikan air, misal antum punya dana 1 juta. Membeli air untuk antum berikan atau bagikan pada orang-orang yang ngaji. Pertanyaan ini sedekah atau wakaf? Sedekah, bukan wakaf. Pahala yang mengalir enggak? InsyaAllah. Tetapi dibandingkan dengan sesuatu yang diwakafkan, mana yang lebih mengalir? Wakaf, jelas. Taib. 1 juta ini kemudian
bukan buat air misalnya. yakni untuk membelikan kitab. Manajemen waktu para ulama untuk 20 peserta kajian. Taib ini sedekah atau wakaf lebih tepatnya? Ini wakaf. Walaupun memberikan air jelas pahalanya besar. Namun kalau dari segi mengalirnya lebih deras atau lebih lama, wakaf. Ini bukan berarti antum terus kembaliin air itu ke DKM kemudian antum minta buku, enggak. Air itu tetap bermanfaat buat antum. Pelacur saja diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosa besarnya karena apa? Ikhlas dalam memberikan air kepada siapa? Kepada apa? Kepada anjing. Ya, maka kepada manusia apalagi yang sedang ngaji itu lebih afdal. Ya, lebih diganjari oleh Allah Azza wa Jalla insyaallah kalau ikhlas betul-betul. Nah, sedekah jariyah para fuqaha mereka lebih banyak menjadikan itu sebagai atau menafsirkan itu sebagai wakaf. Karena wakaf itu adalah tahbisul asli wa tasbilul manafi'. Yaitu asalnya ditahan tetap ada. Manfaatnya itu dikembangkan atau diteruskan. Taib, itu sedekah jariyah. Maka sedekah jariyah atau wakaf itu adalah usia kedua pewakafnya setelah wafatnya. Bahkan setelah dia wakafkan walaupun dia belum wafat, dia mendapatkan pahala itu. Supaya lebih ikhlas makanya pewakaf itu kalau bisa jangan jadi ketua DKM. Atau jadi kabinet DKM. Supaya lebih ikhlas. Karena seorang pewakaf ketika ternyata dia juga yang ngurus juga langsung, lama-lama dia merasa masih memiliki apa yang dia wakafkan. Apa sih artinya wakaf? Dari segi bahasa. Kalau kita belajar tajwid, wakaf itu apa? Wakaf. Berhenti. Ya wis, stop. Itu bukan milikmu lagi, gitu loh. Milik siapa sekarang? Waqfun lillahi ta'ala, milik Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada yang memilikinya dari makhluk melainkan Allah. Adapun DKM atau pengelola penilik itu hanya orang yang mengurusi, bukan pemilik. Orang yang menjalin amanah, bukan pemilik. Ya. Nah, jadi pewakaf setelah mewakafkan, maka dia berhenti dari kepemilikan, bahkan kalau bisa kepengurusan, supaya lebih ikhlas. Karena kalau dia juga ngurus juga, maka lama-lama dia ngerasa ini milik saya, lah ini kan duit saya. Yang tadi dia wakafkan, mulai ujub atau tidak ikhlas, mulai merasa masih. Terus apa artinya wakafin kalau sekarang masih merasa memiliki, gitu kan? Seperti itu. Sama kayak misalnya antum ngasih ke teman-teman kajian kitab. Ini kitab buat antum semua, ana wakafkan buat antum semua. Tapi tolong jangan dicoret-coret dan kalau udah selesai balikin ke ana. Lalu buat apa terus antum ngasih ke? Gitu. Ya buat apa terus? Ya. Wakaf itu namanya ya. Wakaf. Taib. Sedekah jariyah bisa menjadi usia kedua. Bahkan setelah mewakafkan, maka itu pahalanya ngalir terus. Kemudian yang kedua, ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan. Nah, ini akan kita bahas sebenarnya. Jadi tadi muqaddimah. Muqaddimah semua kita mulai bahas apa yang disebutkan di kitab terjemahan di halaman 82 yaitu baqa'u dzikri Ibnu Jaririn bi baqa'i muallafatihi wa atharihi al-khalidah. Nama Ibnu Jarir At-Tabari tetap dikenang selaras dengan keabadian tulisan dan warisan keilmuannya. Dan kalau kita ingin kebaikan kita itu lebih kekal, maka ikhlaslah. Kalau ingin kebaikan kita itu lebih kekal, lebih lama, maka ikhlaslah dalam beramal. Dan harapkan apa yang ada pada Allah. Maka Allah akan bakakan amal tersebut dengan pahalanya. Dan Allah akan kekalkan amal tersebut di dunia dengan istiqamahnya. Atau dengan manfaatnya yang terus ada. Kata penulis Hafizahullah, rahimahullah,
Hadhihi ilma'atun 'abiratun ila mu'allafatil Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah taala. Berikut ini selayang pandang tentang berbagai hasil karya Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah. Duna ta'dadiha wa ihsaiha wa dzikri asma'iha wa bayani mawdu'atiha. Kita sebutkan selayang pandang ini tanpa menyebut jumlah atau pendetailan atau tema dan judul-judul kitabnya, kita enggak sebut satu-satu. Wa qad kutiba li ta'ifatin minha al-baqa'u ila yaumin hadza. Sebagian di antara buku-buku itu tetap lestari hingga zaman sekarang. Tetap ada, membaka sampai zaman sekarang. Beliau wafat 310 Hijriah dan sekarang 1446. Berarti udah 1100 sekian tahun. 1100 sekian tahun jemaah sekarang. Yang mana seandainya ini treasure yang berupa harta, benda, emas, perak, artefak dan semisalnya, maka pasti sudah dicari-cari oleh banyak orang. Karena yang mereka kenal hanya dunia. Kalau antum melihat film-film atau mungkin series atau mungkin dokumentari dalam pencaharian treasure atau harta yang terpendam, orang-orang pada berusaha sekuat tenaga melacak ini, melacak itu, mengidentifikasi ini sampai pergi ke luar negeri, sampai melewati hutan-hutan, melewati misteri dan khurafat-khurafat demi mendapatkan apa? Mendapatkan apa yang mereka sebut sebagai treasure. Makanya ada treasure hunter, gitu kan? Pemburu harta karun. Ya. Setelah mereka dapat itu pun yang disebut rikaz, yaitu barang yang barang berharga yang tersimpan sejak zaman purbakala atau zaman bahala. Itu ada zakatnya, kena zakat itu. Dan itu pun sebenarnya kalau misal diekspor kemudian dieksploitasi, maka ketika government atau pemerintah mengetahuinya, kena pajak dan kena ini itu masih banyak masalah dan urusan. Taib, sekarang yang diwariskan ini bukan harta karun, melainkan apa yang jauh lebih baik, lebih besar, lebih unggul, lebih agung, dan lebih baka insyaallah efeknya daripada harta karun, yaitu ilmu syar'i. Ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan. Dan ini yang diwariskan oleh para ulama, warasatul anbiya, mereka yang merupakan pewaris para nabi. Maka kita para tulabul ilm juga hakikatnya berusaha untuk menjadi pewaris para ulama. Kitab-kitab yang diwariskan oleh mereka di antara At-Tabari dan lainnya. Jadi contoh itu kitab Ibnu Katsir yang di lemari itu. Dan kitab Al-Ikhlas yang ada di atas. Itu nama kitabnya semuanya Al-Ikhlas itu. Padahal Al-Quran. Ya. Anak pernah ke Kuitang. Ada suatu toko dekat Buyung. Tahu Buyung, kalau antum tahu Buyung. Biasa yang dulu suka beli kitab tuh tahu Buyung. Ya. Bukan di Buyung, bukan. Ada di situ ada toko, kan di Kuitang banyak toko bekas ya. Toko buku. Bukan beli, anak lihat Al-Quran, masih ada cap masjidnya. Subhanallah. Nggak tahu tuh Al-Ikhlas atau mana itu. Ini kira-kira bisa dijual nggak di toko loak ini? Subhanallah, itu orang yang jual jahat sekali itu. Nggak boleh kayak gitu ngejual. Ini kan wakaf itu. Itu wakaf semua itu. Mungkin kitab-kitabnya juga wakaf, insya Allah wakaf semua. Tapi kan tuh lihat di situ ada tafsir Ibnu Katsir, dua model cetakan dari pustaka yang sama, ya enggak? Tapi ini cetakan lama semua ini. Itu yang hijau yang atas, ya kan? Tafsir Ibnu Katsir kan? Pustaka Imam Syafi'i versi jadul banget itu. Itu di antara salah satu editornya itu ada Bapak Ana di situ. Terus yang bawahnya itu agak belakangan. Jangan disingkirin, enggak ngalangin. Enggak ngalangin.
Ya. Ibnu Katsir wafat tahun 700-an. Nah sekarang berapa? 1446. Udah 700 tahun itu. Maksudnya warisan dari ilmu 700 tahun. Antum baca itu seumur hidup belum tentu antum khatam. Padahal itu enak banget. Tafsir Ibnu Katsir enak banget. Tapi ini ringkasan. Ini semua ringkasan ini. Ya kan? Ini ringkasan. Semua ini ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Bukan full. Ringkasannya segitu ikhwan. Ringkasannya segitu. Itu kitab Lubabut Tafsir semua itu. Nama kitabnya Lubab At-Tafsir. Adapun versi tafsir Al-Quran Azim yaitu tafsir Ibnu Katsir itu bisa 2 kali lipatnya itu kalau diterjemahkan semuanya. Nah, bawahnya itu ada kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, Al-Bukhari rahimahullah, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ja'fi itu wafat tahun 251 Hijriah. Dan itu jumlah hadisnya 8.000 atau 9.000. Dalam satu Sahih Bukhari itu Pustaka Sunnah kalau nggak salah. Betul atau tidak? Pustaka Sunnah. Ada di Kuitang juga itu kalau nggak salah. Kalau salah ya tolong disalahin. Itu wafat 251 Hijriah. Sekarang 1446. Berarti 1200 sekian tahun itu terwariskan sampai sekarang masih ada. Dan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, bahkan di semua masjid, siapa yang enggak pernah tersebutkan di situ Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Samping saya lagi Sahih Muslim. Nah, kalau ini antum minggir untuk kasihan wah. Nah, Sahih Muslim. Sahih Muslim. Wa Imam Muslim Muslim Al-Hajjaj yaitu wafat An-Naisaburi. Ya. Wafat pada tahun 261 Hijriah. Imam Bukhari 256 Hijriah. Imam Muslim 261 Hijriah. Sekarang 1446 berapa tahun? 1200 sekian tahun. 1100 sekian tahun. Ya. Terwariskan sampai sekarang. Dan Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Jadi itu guru dan murid. Terwariskan sampai sekarang ilmu yang yuntafa'u bih. Walaupun ana ragu untuk membacanya. Seperti tidak. Dikunci enggak itu sebenarnya itu? Enggak dikunci aja enggak dibaca, apalagi kunci. Sampingnya ada Minhajul Muslim, Pustaka Darul Haq, terjemahan versi Darul Haq. Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Wafatnya itu belum lama, kalau wafatnya beliau itu 1420 sekian atau 1430 sekian. Baru berapa 10 tahun lebih yang lalu. Belum lama kok ini, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Dan ini kitab Minhajul Muslim ini dipakai sebagai muqarrar di pesantren Islam Al-Irsyad pada waktunya, enggak tahu kalau sekarang, untuk kelas 1 SMP, 2 SMP dan 3 SMP. Dengan bahasa Arabnya, bukan bahasa terjemahan kayak ini. Oke, beliau memang ulama muasir, ulama yang satu zaman sama kita. Taib. Sampingnya lagi itu ada Bulughul Maram. Mana kok jadi resensi kitab ini jadinya nih? Bulughul Maram karya siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini pustaka sunnah kayaknya. Dan Bulughul Maram itu sebenarnya kitab apa? Dia kitab Ahaditsul Ahkam. Hadis-hadis yang di dalamnya banyak hukum-hukum. Sesuai dengan bab-bab fikih. Dan ini karya monumentalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang semua negara dan hampir semua masjid memiliki kitab ini. Hampir semua masjid ada kitab satu, Bulughul Maram dan Riyadhus Shalihin. Antum cari, pasti itu. Mungkin ada yang enggak punya yaitu musola, berarti musola itu kalau enggak punya. Atau belum ada donaturnya. Antum cari aja, di Masjid Al-Ikhlas ada Bulughul Maram, ada Riyadhus Shalihin. Di masjid yang lain ada itu 2 kitab. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu punya karya yang sangat banyak dan paling monumental dan fenomenal, Fathul Bari, itu jelas nomor pertamanya itu. Kemudian nomor kedua berikutnya yang jauh lebih tipis. Kalau Fathul Bari kan tebal banget ya kawan, antum. Subhanallah ya. Itu bisa sampai 20 jilid bisa itu. Tergantung cetakannya. Bulughul Maram 1 jilid doang sebenarnya, ini terjemahan jadi tebal. Kalau versi aslinya mungkin segini doang atau seberapa. Itu di mana-mana punya orang, itu semua masjid punya. Dan dikaji berapa ratus tahun dikaji.
Kapan wafatnya Ibnu Hajar al-Asqalani? Tahun 851 Hijriah, 852 Hijriah. Dan sekarang 1446 Hijriah, berarti berapa tahun itu? Mungkin 600-an tahun. Sampai sekarang dipelajari selama 600-an tahun ya kawan. Selama 600-an tahun. Ibnu Katsir boleh dikatakan tafsir yang paling dibaca, paling banyak dibaca, itu tafsir Ibnu Katsir. Beneran dibandingkan Tabari. Tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir itu inspired by tafsir At-Tabari. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir kalau antum buka itu kitab, antum akan dapat berkata Ibnu Jarir, berkata banyak di situ. Buka aja, tapi jangan sekarang. Kita ngaji dulu sekarang. Ntar bukanya. Itu pun kalau bener antum buka, kayaknya enggak deh. Tafsir Ibnu Katsir di abad ke-8 Hijriah. Beliau muridnya Ibnu Taimiyah, dan ini Ibnu Katsir ulama sunnah dari kalangan Syafi'iyah. Sebelum Ibnu Katsir ada tafsir yang mendunia ketika itu, tapi dari ahli kalam Asy'ariyah, yaitu tafsir Al-Baydawi. Ya, tafsir Al-Baydawi. Karena tafsir Al-Baydawi ini gabungan antara intisari dari tafsir Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari yang berarti Mu'tazili, dan juga tafsir Mafatih Al-Ghaib Ar-Razi dari kalangan Asy'ariyah. Maka Al-Baydawi mengumpulkannya jadi tafsir beliau, versi beliau, yaitu Al-Baydawi, tafsir Al-Baydawi. Subhanallah, ana lupa namanya. Nama tafsir, nama tafsirnya. Nah, tafsir Al-Baydawi ini ketika ditulis, dikaryakan, itu langsung banyak orang membicarakannya dari para ulama. Mereka mempelajarinya. Tafsir ini di dalamnya ada beberapa hal yang perlu dikritisi, terutama dalam masalah sifat-sifat Allah. Karena madhabnya Al-Baydawi rahimahullah adalah Asy'ari di masalah akidah, terutama asma wa sifat. Makanya tidak direkomendasikan untuk para pemula. Namun ketika Ibnu Katsir menulis kitab tafsirnya, keluar tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran Al-Azim, maka khalas, semua langsung mengacu pada, berkiblat pada tafsir Ibnu Katsir. Sampai sekarang tafsir Ibnu Katsir itu tafsir yang paling dinikmati oleh semua orang antar madhab selain Syiah. Tafsir Ibnu Katsir. Antum nyari kitab itu di masjid-masjid sunnah, masjid salafiyin, dapat itu kitab. Ada. Antum cari itu di masjid-masjid aswaja, dapat. Iya. Karena Ibnu Katsir Syafi'i madhabnya, ini diterima. Ya, taib. Namun Ibnu Katsir bukan Asy'ari, beliau Sunni. Beliau bukan Asy'ari, beliau Sunnah. Taib. Di sini Ibnu Katsir sampai sekarang karyanya siapa yang enggak kenal? Siapa yang enggak pernah baca? Semua punya, atau banyak orang yang punya kitabnya. Banyak orang yang mendengar dan menyimak faedah darinya. Banyak. Tafsir Ibnu Katsir mudah, enak. Taib. Di bawah tafsir Ibnu Katsir ada juga karya ulama yang dari semua kitab yang ada di situ, tentu Al-Qur'an itu kitabullah, beda. Dari semua kitab yang ada di situ, ya, yang bukan kitab yang ditulis cuma satu dari semua kitab situ. Itu kan ada kitab Al-Adab Al-Mufrad. Ya, bukan dia antum. Kitab Al-Adab Al-Mufrad tuh. Kok satu jilid doang? Setahu ana itu ada 2 jilid harusnya, kok satu doang? Ada 2 dah. Sampai di pojok sana. Terus kemudian di antara itu ada kitab pembatal keislaman, bukan kalau salah. Benar kan? Oh, ya, Masya Allah, ana bisa nebak nih. Ana -3 ya. Ya. Tapi sejujurnya ana enggak baca kitab berbahasa Indonesia. Karena bagi yang sudah biasa dengan versi aslinya, Arabiknya, itu lebih nikmat membaca di kitab aslinya. Taib,
Kalau itu pembatal keislaman, itu syarah Nawaqidul Islam. Itu syarah ulama zaman sekarang itu. Kalau kitab Al-Adab Al-Mufrad itu karya Imam Bukhari. Beda dengan kitab Sahih Bukhari. Bedanya apa? Sahih Bukhari itu sangat ketat dalam menerbitkan hadis. Beda sama Al-Adab Al-Mufrad, fokus di akhlak, adab dan tazkiyatun nufus. Sahih Bukhari untuk semua tema ada di situ. Antum bisa lihat sendiri. Jumlah hadisnya pun beda. Kemudian dari segi ketatnya sanad, ketatnya kesahihan sanad dan juga matan, Sahih Bukhari jauh lebih unggul, jelas itu ketat banget. Yang bagi penulisnya tidak ada satupun di sini hadis yang dhaif. Secara dengan sanadnya enggak ada yang dhaif. Adapun di Al-Adab Al-Mufrad itu ada hadis-hadis dhaifnya. Tapi bukan dhaif yang sangat dhaif, bukan. Taib di Sahih Bukhari enggak ada hadis dhaifnya. Itu bedanya, ikhwan. Nah, di samping Sahih Bukhari di situ ada kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Ayo coba. Mana coba? Antum bingung kan di mana? Ayo mana coba? Pas banget belakang antum itu. Belakang antum pas. Cari dulu, ayo. Syarah Riyadhus Shalihin, cari. Ya itu, ya. Itu terjemahannya Syarah Riyadhus Shalihin. Pustaka apa itu? Darussunnah, ya Darussunnah. Ini Syarah Riyadhus Shalihinnya Syekh Utsaimin kalau nggak salah. Betul nggak? Iya. Ya. Betul karena benar atau betul karena antum nggak berani nyalahin ana? Ana nggak pernah buka kitab itu. Maksudnya terjemahan. Namun ana memiliki kisah dari Syarah Riyadhus Shalihinnya Syekh Utsaimin ini, ikhwan. Riyadhus Shalihin karya siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ulama Syafi'iyah di abad ke-6 Hijriah. Dan Riyadhus Shalihin ini merupakan kitab kedua yang paling berkah dan paling populer setelah Arba'in Nawawiyah. Nah, Riyadhus Shalihin itu telah disyarah oleh banyak dari ulama. Namun syarah Riyadhus Shalihin, ana sengaja mereview kitab ini karena sepertinya enggak pada baca nih kitab ini di sini. Padahal bisa baca ini, dibaca dong. Ini nikmat. Syarah Riyadhus Shalihin merupakan salah satu kitab unggulan yang ana suka baca kalau ana lagi ada masalah atau sedih. Syarah Riyadhus Shalihin ini. Syekh Utsaimin, yang versi Syekh Utsaimin. Karena kalimat Syekh Utsaimin itu kalimat yang sangat familiar bagi kita, mudah dicerna oleh kita. Dan kayaknya betul-betul faktual dan aktual dengan kehidupan kita. Antum bisa baca sendiri. Syarah Riyadhus Shalihinnya Syekh Utsaimin. Ada kenangan tersendiri dengan kitab tersebut. Tapi karena adzan Isya maka skip dulu kenangan itu. Benar ini adzan Isya kan? Ya, kita lanjut salat ba'da Isya insyaallah. Kalau Anda masih ingat mungkin tentang kitab itu. Insyaallah taala. Kita lanjutkan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Sebelum kembali ke kitab, tadi ana menjelaskan tentang kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Yang mana ketika ana masih di Libya ketika itu, Syarah Riyadhus Shalihin di antara kitab yang ana beli karena ana dapat mukafaah dari Libya. Jadi Libya itu kan ada mukafaah untuk para mahasiswanya itu dapat beasiswa per bulannya ketika itu kisaran mungkin 500.000 sepertinya ketika itu. Atau kurang atau sekitar itulah, tergantung dolar. Nah, mukafaah tersebut tidak dikasih per bulan, melainkan seringkali dirapel. 3 bulan, 4 bulan baru dikasih full ya. Jadi pembagiannya itu juga pembagian di perpustakaan Libya dan mahasiswa pada ngantri gitu per kelas. Ngantri kayak mau dibagiin galon atau apa gitu atau gas ya, ngantri persis kayak gitu tuh. Terus dari TU-nya ya yang ngurus uangnya itu ngasih duit itu per
Jadi karena memang sudah dibagi-bagi atau dibagikan di staples gitu uangnya. Jadi satu tanda tangan kayak gaji buruh, kayak buruh digaji gitu. Antri satu-satu. Kalau ngasihnya gini terus jazakallah khair, pakai amplop atau apa, itu oke lah, kita orang Indonesia terima. Tapi ngasihnya itu gitu loh. Kayak orang main poker terus gitu loh. Ya kita orang Indonesia juga namanya dikasih duit ya terima-terima aja gitu, senang gitu kan. Udahlah, biarin aja dia kayak gitu. Itu orang Arab yang itu yang ngasih, tapi dia bukan orang Arab yang betul-betul sunat, bukan. Orang awam dari Arab yang seperti itu akhlaknya. Nah, ketika dapat gaji seperti itu, bukan gaji sih, mukafaah, beasiswa dan tambahan uang saku lah gitu. Maka Ana membeli kitab. Ya, Ana membeli kitab di Pustaka Imam Ahmad ketika itu daerah dekat Libya lah situ. Ana beli kitab Syarah Riyadhus Shalihin, itu 6 jilid. Ada 6 jilid tebal-tebal. Ketika itu harganya sekitar 800.000. Sekarang sudah mungkin 1,4 juta atau sekitar itulah. Ketika itu 800.000. Ana beli. Sangat berharga bagi ana. Pelajarannya adalah ini ada terjemahannya ini full, kalau terjemahannya full. Antum baca itu terjemahan, insyaallah enak itu terjemahannya enak. Penjelasan Syekh Utsaimin itu sangat enak. Karena apa? Dari semua kitab itu yang ada di rak ini nih, cuman kitab Syarah Riyadhus Shalihin doang yang enggak ditulis oleh penulisnya. Melainkan itu asli kajian seperti ini. Jadi Syekh Utsaimin menyampaikan penjelasan hadis direkam. Syekh Utsaimin itu rekaman MP3-nya ada 4.000-an lebih. Kajian 4.000-an lebih. Satu kajian bisa 40 menit, 30 menit gitu. Kitab-kitab beliau banyak yang tebal-tebal itu semuanya adalah hasil dari transkrip. Hasil dari transkrip ya. Yang mana direkam jadi MP3. Gitu. Seperti itu ya. Banyak kajian beliau itu. Di antara Syarah Riyadhus Shalihin. Nah, Syarah Riyadhus Shalihin ini adalah kajian yang diadakan di masjidnya beliau ketika itu di ba'da asar. Beliau menjelaskan sekitar 15 menitan setelah asar, rutin, hampir tiap hari. Rutin. Semuanya direkam dari awal sampai akhir. Lengkap full, makanya jadi kemudian ditranskrip, ditulis ulang, diminta diperiksa oleh Syekh jadi kitab. Ini salah satu nama kitab Syarah Riyadhus Shalihin dengan berapa jilid itu? Ada 6 jilid sepertinya. Itu baru satu dari puluhan kitab-kitab yang telah dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Makanya banyak kitab-kitab beliau tuh. Nah, dari kajian biasa seperti ini terus direkam, ditranskrip, diperiksa kembali, terus dicetak jadi kitab dan diterjemahkan sampai Indonesia, sampai Masjid Al-Ikhlas. Beliau wafat pada tahun 2001 kalau salah. Syekh Utsaimin wafat tahun 2001. Sekitar 1421 Hijriah atau sekitar itu. Tahun 2001 wafatnya beliau rahimahullah kalau salah. Sekitar itu. Inilah warisan-warisan para ulama, ikhwas kalian. Apakah sekarang kita tuh perlu nulis kitab terus? Memang diperintahkan di sini tulis kitab. Nih kita baca dulu, nanti kita teruskan. Kita baca di sini. Bahkan semua itu lebih banyak memuat memorial ketimbang anak-anak cucu dan cucu beliau. Meskipun berjumlah 10, 20 atau bahkan 30 orang. Apa maksudnya? Seandainya Ibnu Jarir At-Tabari punya anak banyak, cucu banyak, lebih dikenang siapanya? Lebih dikenang ilmunya dibandingkan orangnya. Lebih dikenang apa? Ilmunya, amalnya yang lebih dikenang dibandingkan apapun. Ya. Atau bisa diterjemahkan, ditafsirkan, walaupun Ibnu Jarir At-Tabari punya anak 20, 10 cucu, berapa banyak, puluhan anak, puluhan cucu misalnya. Maka kitab-kitabnya Ibnu Jarir At-Tabari
itu lebih dikenal daripada anak cucunya beliau. Ya. Jadi ini menunjukkan amal soleh seseorang atau karya seseorang itu bisa aja lebih hidup dibandingkan keturunannya. Iya benar. Karya seseorang, kitab-kitab seseorang yang ditulis oleh ulama ini bisa jadi lebih hidup dibandingkan anak cucunya. Bahkan hidupnya karya-karya legendarisnya, warisannya itu lebih lama hidupnya dibandingkan kehidupan penulisnya. Ibnu Jarir at-Tabari mungkin hanya 60-70 tahun usianya beliau. Anda tidak ingat tahun lahirnya. Tetapi 1200 tahunan atau 1100 tahun sekitar itu kitabnya masih ada sampai sekarang berusia itu. Subhanallah. Dan dimanfaatkan oleh banyak dari ulama dan penuntut ilmu. Fa innahum yanghamiruna fi safahatil fana'i ba'da qalilin min az-zaman. Karena anak cucu itu mereka semua pasti akan luluh dalam kefanaan hanya beberapa saat setelah wafat sehingga akhirnya dilupakan dan tidak akan dikenang orang. Orang kalau enggak punya jasa, enggak punya karya, enggak punya amal yang dikenang, iya, wafat, setelah itu apa? Ya sudah, selesai. Sudah selesai. Sekarang antum lihat ikhwan. Ustadz-ustadz yang memberikan jejak dengan ustadz-ustadz yang wafat dan tidak ada jejak. Baik digital atau virtual atau jejak kitab atau tulisan atau apa. Ini bukan Allah lebih tahu derajat masing-masing aja. Ini bukan fulan enggak ada jejak digitalnya yang baik maka enggak pasti Allah Taala tidak ridho pada enggak mesti gitu. Enggak, kita hanya melihat dari zahir kehidupan dunia ini. Ustadz yang memiliki kitab atau buku-buku karya diterbitkan baik sedikit atau banyak pokoknya itu setelah wafatnya masih dibaca sama orang karyanya. Ustadz yang enggak punya buku, enggak punya karya, enggak ada yang baca. Ya. Orang-orang berilmu yang memiliki media sosial, baik Instagram dengan segala foto atau poster-poster dakwah dan semisalnya, atau Facebook dengan segala poster dakwah atau tulisan-tulisan berfaedah. Kalau ini mati orangnya, ini wafat, orang masih bisa tracking dan melihat kebaikan-kebaikan selama hidupnya. Jadi historinya masih bisa terlihat. Dibandingkan dengan yang tidak memiliki media sosial sama sekali, terpencil tinggal di desa dan tidak ada jejak digital yang bermanfaat untuk netizen. Gitu, lihat, beda. Ya. Dan sekarang misalnya kita mungkin nggak harus bikin buku. Maksudnya buku cetak gini di penerbit kita kirim penerbit terus kita berroyalti dan fee. Nggak mesti gitu sekarang caranya untuk punya karya. Sebagian dari ustadz membuat grup WhatsApp misalnya, grup dakwah. Siapa yang mau dapat santapan sajian dakwah harian beliau, silakan ke grup itu. Bisa seperti itu. Atau bikin Telegram. Atau channel-channel lain yang setelah wafatnya itu akan menjadi usia kedua. Dan di antara channel YouTube seperti ini usia kedua ini. Ya mungkin saja ketika kita hidup enggak begitu banyak yang baca atau enggak begitu banyak yang menonton atau menyaksikan atau mendengar mungkin. Tapi boleh jadi setelah wafatnya kita enggak tahu. Makanya ini ikhtiar. Ada ulama Syafi'iyah namanya Abul Hasan Al-Mawardi. Abul Hasan Al-Mawardi ini penulis kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah dalam masalah politik Islam. Penulis kitab Al-Hawi Al-Kabir menjelaskan kitab Mukhtasar Al-Muzani. Itu kitab yang sangat besar, tebal sekali, di perpustakaan ada sekitar 20 jilid atau sekitar itu, cetakan Darul Kutub Ilmiyah Beirut. Al-Imam Abul Hasan Al-Mawardi ini ulama besar Syafi'iyah, wafat 450 sekian atau sekitar itu, 460 sekitar itu. Pokoknya abad kelima, ulama abad kelima. Jadi warisan kitab-kitabnya itu udah berlanjut sekitar 800-an 900 sekian Hijriah. 900 sekian tahun.
Ketika beliau masih hidup, tidak terbit satu karya pun dari beliau. Nggak ada. Nggak ada. Orang pun nggak mengenal beliau sebagai penulis produktif, nggak. Kemudian ketika di penghujung wafat, penghujung hidupnya, penghujung hayatnya dia sebelum wafat, beliau berpesan dan berwasiat. Di rumah saya, di salah satu gudang rumah saya, itu di sana ada karya-karya saya yang selama ini saya simpan selama hidup. Jadi selama hidupnya itu ternyata diam-diam beliau banyak nulis fiqih, tafsir. Beliau juga punya tafsir Al-Mawardi. Judulnya An-Nukat wal Uyun. Kira-kira 4 atau 5 jilid kalau sekarang dicetak. Maka kemudian beliau berpesan pada orang sekitarnya, tolong nanti ketika saya wafat, ini sebentar lagi saya wafat, pas lagi sakaratul maut, ketika nafas saya berakhir, lihatlah tangan saya. Kalau tangan saya ternyata begini, ya begini maksudnya, tangan saya gini, terbuka gini, maka ambillah kitab-kitab itu dan silahkan sebar. Tapi kalau tangan saya begini, ketutup, gini, maka tahan. Bakarlah kitab-kitab itu dan hilangkan kitab itu, karena sepertinya saya tidak ikhlas. Nah, kemudian beliau wafat dalam keadaan tangannya terbuka begini, berarti menunjukkan insya Allah mudah-mudahan beliau ikhlas. Dan orang-orang pun kemudian akhirnya membuka harta karun beliau berupa tulisan-tulisan mahakarya beliau, rahimahullah. Dan mulailah setelah itu baru tersebar. Jadi ada kalanya kebaikan seseorang, karya seseorang baru terbuka, Allah bukakan setelah wafatnya. Makanya ketika antum melakukan suatu amal soleh yang sifatnya transitif, baik itu sedekah, baik itu memberikan ilmu, baik itu memberikan suatu karya, menulis suatu karya, atau perbuatan ihsan yang diam-diam dan tidak banyak yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla yang Maha tahu, maka jangan pernah merasa bahwasanya ketika Allah saja yang tahu, kemudian semua itu binasa dan sia-sia begitu saja. Enggak. Ya. Karena justru kadang-kadang dirahasiakannya dan ditutupnya atau dihijabkannya kebaikan kita dari banyak orang itu supaya kita bisa istiqamah. Karena seandainya atau sekiranya amalan kita itu dipopulerkan oleh Allah Ta'ala, boleh jadi kita akan terperdaya. Mungkin kita akan terus beramal, namun hati kita tidak beramal. Mungkin kita akan terus bekerja atau berbuat, tetapi hati kita bukan ke Allah. Maka ada kalanya amalan kita disembunyikan oleh Allah, supaya kita bisa melanjutkannya. Dan betapa banyaknya perbuatan-perbuatan baik orang yang disohorkan kemudian menjadi fitnah, yang sekiranya dia amalannya itu ditutupi, itu lebih afdol jauh dibandingkan amalan dibuka oleh Allah. Ya, begitu jemaah. Apalagi laki-laki atau perempuan. Antum para laki-laki, amalan antum apa diantaranya? Mencari nafkah. Beda dengan perempuan yang mungkin segala hal banyak diceritakan di rumah gitu loh. Mungkin gitu. Laki-laki biasanya apa yang terjadi di kantor, apa yang terjadi di jalan itu jarang dia cerita. Karena cerita itu jadi beban buat dia. Udah beban dapat kesulitan di jalan, cerita lagi. Tambah beban. Makanya Anda enggak cerita tentang bagaimana beban Anda datang ke sini dengan macetnya dan hujannya. Karena apa kok Anda cerita? Anda dapat beban sendiri, antum juga terbebani dengan cerita Anda. Itu laki-laki rata-rata gitu, enggak banyak cerita. Lalu kita ini laki-laki, amal solehnya itu mencari nafkah dengan segala beban yang ada pada jalanan dan kantor, tempat kerja. Enggak banyak cerita, ketahuilah, simpan itu semua. Atau lupakan kesulitan itu dan kembalikan ke Allah, maka Allah tidak akan sia-siakan amalan antum. Baik, begitu juga dengan perempuan. Kesulitan yang ada di rumah, mengurus anak, mengantar anak, atau gendong anak, anaknya rewel, anaknya begini dan seterusnya, ngurus kebersihan rumah,
ngurus ini itu dan seterusnya. Pekerjaan rumah yang mana Masya Allah tidak ada pembantu dan seterusnya. Wah, banyak amalan rumah perempuan atau ibu rumah tangga yang tidak di capture dan tidak tidak disadari oleh sang suami. Mau cerita juga capek karena sepanjang cerita selalu suami jawabannya, gitu, sambil lihat HP. Sehingga daripada cerita kesel, mendingan dipendam aja. Ketahuilah bahwa amalan nanti tidak sia-sia di sisi Allah. Tidak sia-sia di sisi Allah. Belajarlah dari bagaimana orang-orang terdahulu yang mana banyak dari mereka memiliki amal yang banyak, hanya Allah yang tahu dan tidak orang banyak yang tahu. Namun kemudian justru dilegendakan tertuang dalam kitab-kitab bagaimana mereka berucap dan beramal. Jutaan orang sampai sekarang itu membaca sirah mereka. Allah bukakan kebaikan-kebaikan mereka setelah wafatnya mereka. Kenapa dulu Allah Ta'ala tutup dari pandangan mata manusia pada umumnya? Agar mereka tetap bisa istiqamah tanpa ujub. Karena ujub itu menjadi hijab dari keistiqomahan yang hakiki. Kemudian dikatakan, karena mereka semua pasti, adapun hasil karya ilmiah ini akan menjadi memorial yang bagus dan lestari hingga waktu yang sangat lama. Telah 1100 tahun lebih masa berlalu setelah Ibnu Jarir At-Tabari wafat, namun seluruh karya tersebut masih lestari generasi demi generasi hingga waktu yang Allah tentukan. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, Kitabul Alimi Waladuhul Mukhallad. Kitab tulisan seorang ulama adalah anaknya yang abadi. Ya. Kalau Ustadz ini adalah konten kreator, kalau konten kreatornya mendidik dan gak banyak sandiwara, insya Allah itu amal soleh yang abadi. Gak banyak sandiwara. Ya. Dulu yang suka kayak gitu sandiwara itu imma orang hizbi, orang-orang ikhwan muslimin, orang-orang yang artis dan semisalnya. Maka dakwah Ahlussunnah itu nggak banyak sandiwara dan pura-pura dengan acting ini itu terus, nggak banyak. Itu konten kreator seperti itu nggak perlu, jangan diabaikan, nggak usah. Menarik bagi orang-orang yang baru hijrah atau orang-orang yang nggak kenal sunnah, menarik. Fadol, itu mereka aja udah keras. Antum kau udah lama kenal sunnah, udah biasa baca kitab-kitab yang lebih konsentrasi gitu, lebih fokus, lebih baik, gitu, lebih dalam. Hal-hal gini nggak usah lagi antum. Ya, bikin film, atau short videos gitu, reels atau ya seperti itulah. Apa yang dapat income dari hal-hal seperti itu itu bukan dakwah Ahlussunnah seperti itu, enggak. Ya. Melainkan murnikan dan sucikan dari hal-hal seperti itu kalau bisa. Kecuali kalau misalnya cuman tanya jawab atau ada sedikit peristiwa kecil yang enggak membutuhkan banyak acting. Ya, maka itu enggak masalah insyaallah. Tapi kalau jadi kayak acting, jadi kayak film berseri atau sinetron berseri, enggak ini. Ini enggak dikenal seperti ini dan enggak ada contohnya sebelumnya. Dari kalangan Ahlussunnah, dari kalangan para ulama enggak ada contohnya. Bayangkan ada enggak ulama kayak gitu? Enggak ada. Kalaupun ada, itu ulama-ulama yang model apa seperti itu? Muruahnya mulai turun. Maka enggak benar kalau misalnya dakwah menonjolkan perubahan karakter atau sandiwara. Penonjolan sandiwara ini bukan karakter dakwah Ahlussunnah sama sekali. Kemudian penonjolan kekayaan, kemewahan bukan dakwah Ahlussunnah juga seperti itu. Enggak mendidik itu seperti itu, enggak mendidik. Karya-karya seperti ini malah menginfluence banyak dari orang untuk melihat dai atau melihat murid-murid dai dari segi kekayaan dan kemewahan, dan ini tidak ada dalam dakwah Ahlussunnah seperti ini sebenarnya, enggak ada. Malah merusak sebenarnya, merusak. Enggak benar hal-hal seperti ini, ikhwan. Ya. Dan ini terjadi pada beberapa dari majelis ta'lim, dan Anda tahu hal seperti ini di beberapa majelis ta'lim yang memang para pengurusnya itu mereka parlente, borjuis, cuman udah hijrah aja, ya jadi borju hijrah, ya. Terutama ummahat, ada beberapa kajian ummahat,
Majlis ta'lim ummahat, tapi menonjolkan masing-masing dari mereka ini, menonjolkan kekayaan suami mereka masing-masing. Dan ada beberapa ummahat yang juga mau join ikut kepanitiaan, melihat panitia-panitia inti itu mereka bergelimang kemewahan, maka akhirnya ummahat-ummahat yang enggak begitu mewah ini kemudian merongrong suami-suami mereka untuk semewah itu juga, cadarnya, bajunya, fashionnya, tasnya. Kalau bisa pakai mobil ke kajian, kalau bisa, itu terjadi di Jabodetabek ini. Maka siapa yang baik panitia kajian atau dai dalam berdakwahnya itu menonjolkan kemewahan dan menginfluence orang untuk hal-hal seperti ini, dia akan bertanggung jawab nanti bagaimana di akhirat untuk bertanggung jawab di akhirat. Dan antum jangan ikut-ikutan ya. Baik kemewahan di sini berupa apa, motor lah, mobil lah, atau sengaja pakai pakaian mewah selalu supaya dilihat gini, enggak, ini panitia seperti ini enggak usah diikuti stylenya. Mungkin diikuti ilmu dari ustadznya, mungkin fadhal kalau memang itu bermanfaat. Tapi style seperti ini jauhi baik, jauhi. Oh, antum di dunia ini sebentar doang ngapain hal-hal kayak gitu, ikhwan. Udah tua. Lihat jenggot, ingat jenggot, udah ada uban. Pikirin akhirat, hal-hal kayak gini itu cuma dunia doang. Bentar, gak bermanfaat bahkan mengalihkan dan mengaburkan hati antum dari ilmu syar'i. Bohong kalau misalnya hal seperti ini membuat antum semakin semangat nuntut ilmu syar'i. Bohong, kadzib, karena gak ada sejarahnya. Masa dari zaman Rasulullah sampai sekarang baru ada yang kayak gini kemudian malah justru memotivasi, enggak ini bid'ah, seperti enggak ada, ini pembaruan yang enggak ada dalam agama. Enggak ada sejarahnya ulama satupun thalibul ilm yang sukses gara-gara hobi-hobi kemewahan seperti ini. Enggak ada. Yang ada lebih menonjolkan hobinya. Maka hindari jauh-jauh. Kalau misalnya antum terjerat dalam masalah ini, maka ittaqillah. Jauhi hal ini. Fokus aja nuntut ilmu. Fokus akhirat. Wallah, barang-barang ini akan menjadi rongsokan setelah antum meninggal. Atau akan menjadi warisan yang tidak ada manfaatnya untuk agama anak-anak antum. Enggak ada. Kalaupun dijual, bisa dijual buat beli buku, itu lebih afdal. Beneran. Ya, kesederhanaan dan juga apa adanya antum dalam menuntut ilmu jauh lebih afdal dibandingkan antum menonjolkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ilmu, tapi lebih itu yang lebih menonjol. Lihat tadi bagaimana Ibnu Jarir At-Tabari, anaknya sampai berapa banyak pun ilmunya Ibnu Jarir At-Tabari yang akan menonjol dan dikenang oleh ulama-ulama setelahnya, dimanfaatkan oleh kita bahkan. Antum tahu enggak Ibnu Katsir seberapa anaknya? Antum tahu enggak Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ketika hidupnya beliau orang pemerintah beliau. Dan punya jabatan juga, dan juga punya orang ya masih punya kalangan elit juga di negerinya di Mesir. Ibnu Hajar Al-Asqalani penulis kitab Bulughul Maram, Fathul Bari. Bahkan suatu ketika beliau pernah naik menunggang seekor kuda yang mewah. Ada orang Yahudi kemudian datang. Kata orang Yahudi, wahai Ibnu Hajar, Nabi ente bilang dunia itu adalah sijnul mu'min, penjaranya orang beriman, dan surganya orang kafir. Tapi sekarang ente pakai kayak gini, kendaraan mewah kayak gini. Ibnu Hajar bilang, itu benar kata Rasulullah SAW. Itu Nabi kita berkata benar. Ana pakai kendaraan mewah, ini aja udah penjara bagi ana, karena masih ada batasan-batasan syariat yang ana nggak boleh lakukan dengan kendaraan ana ini. Ini udah semua ini masih penjara buat saya. Kalau kamu kafir, ya, dengan miskinnya kamu, ini udah surga buat kamu, dan di akhirat nanti jauh. Dan ini udah surga, udah paling enak buat kamu, ini udah paling enak, miskin kayak ini udah paling enak surga. Di akhirat jauh nanti kayak enak. Ini aja saya udah paling enak, ini aja masih penjara buat saya. Akhirnya orang Yahudi pun masuk Islam gara-gara perkataan Ibnu Hajar ini. Artinya Ibnu Hajar ini punya kendaraan mewah ketika itu. Tapi coba sekarang yang dihikayatkan oleh para ulama sampai sekarang, ilmunya atau kendaraannya? Ilmunya. Tapi beliau punya kendaraan mewah karena apa? Karena ketika itu beliau pejabat. Pemimpin, bukan pemimpin utama, bukan, tapi pejabat. Dan itu pun mungkin hadiah, bukan beliau nyari. Itu hadiah dari pemerintah. Bukan beliau nyari dan menonjolkan, itu bukan. Tapi kendaraannya bukan itu kok yang ditonjolkan, bukan itu yang dikisahkan oleh beliau, bukan itu pun dikisahkan oleh orang lain, bukan oleh beliau sendiri. Maka jemaah sekalian rahimakumullah,
Apa kemewahan yang ada pada antum? Jika itu bukan amal soleh murni ikhlas lillahi ta'ala dan ittiba kepada Nabi SAW, itu tidak akan menjadi usia kedua antum. Melainkan kadang menjadi bala ketika antum masih hidup. Dan akan menjadi rongsokan ketika sudah ajalnya. Tapi ketika apapun yang Allah berikan, amanahkan, baik barang mewah atau bukan, kalau itu menjadi lumbung amal soleh antum untuk orang lain yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, maka insya Allah itu menjadi usia kedua antum. Begitu yang bisa Anda sampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.